memperdalam. Dan apabila dia sudah menjawab, kita dengarkan lagi, kita lagi, kita appreciate lagi, kita summarize lagi, dan kita tanyakan lagi. Gunakan selalu rasa ini dalam proses coaching. Untuk apa? Untuk memperlihatkan pada coach kita kalau kita tuh mendengarkan, kita listening dengan baik, dan kita fokus kepada dirinya. Kita menanyakan pertanyaan sehubungan dengan jawaban dia, jadi dia tahu kita mendengarkan. Ya, jadi mendengarkan dengan rasa itu juga kunci dalam sesi coaching yang baik. Nah, menangkap kata kunci. Kata kunci itu biasanya adalah kata ataupun elemen pertama dalam mendengarkan. Dan kata kunci yang harus kita tangkap adalah benar-benar yang diucapkan oleh si coaching-nya. Dan kita dalam merangkum tadi, jangan merubah kata kunci atau jangan mengganti dengan kata-kata lain. Misalnya dia bilang, iya saya mau jadi MC yang baik misalnya. Lalu kita bilang, oh jadi kamu mau jadi MC yang terkenal misalnya. Kan berbeda ya. Walaupun misalnya orang kalau baik dia mungkin bisa terkenal, tapi itu kata-katanya atau sinonimnya jangan dibuat seperti itu. Jadi benar-benar kita rangkum dengan kata yang dia ucapkan. Biasanya kuncinya di mana sih kita tahu itu adalah kata kunci? Kuncinya di mana itu ada kata kunci? Satu, biasanya diucapkan dengan intonasi tertentu. Ya, bisa meninggi, bisa merendah, bisa suaranya kok jadi pelan, atau justru bicaranya malah jadi lebih cepat gitu ya. Atau pakai tekanan gitu. Saya tuh sebenarnya sebel deh Bu, saya tuh nggak suka deh. Saya benar-benar tidak suka kalau dia, nah kita kan tahu, oh dia lagi tidak suka, ya. Atau juga bisa misalnya dia dalam bicara itu, kalau kita tanya, jadi bagaimana perasaan Ibu? Saya sih sebenarnya sih ya biasa aja sih, saya hanya gitu deh, ya bosan sedikit. Tapi biasa aja sih sebenarnya, cuma agak bosan aja. Nah sewaktu dia ucapkan berulang-ulang kali itu kita bisa mulai, oh berarti kuncinya ada di mana? Oh dia udah bosan, gitu ya. Lalu kita gali lagi bosannya kenapa? Bagaimana mengatasi bosannya? Dan kata kunci itu biasanya katanya metafora atau analogi gitu ya. Jadi kita juga kalau dalam mengucapkan atau dalam cerita tuh kadang-kadang kita akan dapat, oh maksudnya ini gitu, yang dirasakan itu. Lebih mudah kita cari dulu kata yang melambangkan atau yang menyertai perasaan atau emosi gitu, karena biasanya di situ kita mendapatkan apakah dia bosan, apakah dia lelah, apakah dia justru tidak sabar gitu ya, apakah dia merasa tidak didukung, apakah dia patah semangat, itu biasanya terdengar dari kata-kata yang dia ucapkan. Apalagi kalau yang nomor 2 ya, diucapkan berulang kali kata sifatnya ya. Saya bingung, saya ragu. Waduh, nggak tahu deh Bu, saya mesti gimana lagi gitu ya. Oke, berarti dia tidak tahu, seperti itu. Ya. Kata kunci yang mesti kita tangkap dalam dia mengungkapkan. Nah, selanjutnya apalagi yang mesti diperhatikan adalah kita coba latihan kata kunci dulu ya. Saya ada beberapa contoh nih. Jadi tadi teman-teman udah ngebayang bahwa kata kunci itu biasa diucapkan dengan intonasi tertentu, diucapkan berulang kali, ya, diwakili oleh kata-kata yang unik dan tidak jarang disertai emosi. Jadi kata-kata itu mengandung perasaan yang mendalam, gitu ya. Oke, saya akan bacakan contoh-contohnya. Teman-teman tebak kata kuncinya apa kira-kira? Ya, siap ya? Oke, saya ingin menjadi pelopor dan agen perubahan dalam dunia pendidikan. Tapi saya belum tahu bagaimana saya melakukannya. Kelihatannya masih banyak yang harus saya siapkan. Kira-kira apa kata kuncinya? Saya ingin menjadi pelopor dan agen perubahan dalam pendidikan. Tapi saya belum tahu bagaimana saya melakukannya. Kelihatannya masih banyak yang harus saya siapkan. Belum tahu, Bu. Saya sudah ini loh. Ibu. Belum. Oke, siapa yang lagi mau share? Ibu Belum mau bicara?
Enggak ya? Soalnya kok suaranya sebentar-bentar. Apa mikrofon aku yang bentar-bentar? Belum gimana sih? Belum tahu cara melakukannya. Belum tahu ya. Oke, Mbak Dian juga bilang belum tahu. Oke, jadi kata kuncinya apa? Jeng jeng jeng. Menjadi pelopor atau perubahan. Ya, kata kuncinya adalah dia belum tahu bagaimana menjadi pelopor, ya kan? Dia ingin menjadi pelopor, ingin menjadi agen perubahan, tapi dia belum tahu. Karena dia belum tahu, kita tanya lagi, bagaimana untuk jadi tahu? Ya, kan dia sudah tahu, sudah tahu mau jadi agen perubahan, sudah tahu, sudah ada. Yang dia belum tahu adalah bagaimana menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan itu apa saja yang dia butuhkan. Nah, kita galinya di situ. Kalau dia sudah tahu mau jadi agen perubahan, berarti kita nggak usah gali lagi. Yang kita gali adalah sesuatu yang belum jelas. Kata kuncinya tuh di situ. Sesuatu yang belum jelas itu yang kita tanyakan. Kalau sudah jelas mau jadi agen perubahan ya sudah, ya. Dia belum tahu caranya. Nah, caranya gimana? Itu yang kita explore. Ya, ngebayang ya? Itu. Oke. Kata selanjutnya. Saya betul-betul ingin membantu CGP saya. Saya sedang memikirkan apa langkah pertama yang harus saya lakukan agar bisa bermitra dengan CGP saya ini. Saya betul-betul ingin membantu CGP saya. Saya sedang memikirkan langkah pertama apa yang harus saya lakukan agar bisa bermitra dengan CGP saya ini. Kata kuncinya apa? Kemudian langkah pertama. Yang lain? Langkah pertama membantu CGP. Langkah pertama membantu CGP. Oke, apalagi membantu CGP, langkah pertama bisa bermitra. Ya, jadi kalau dari sini statement yang masih belum jelas, kalau dia mau membantu jelas, ya. Yang sedang dia pikirkan apa? Langkah pertama untuk apa? Untuk bermitra. Jadi yang kata kuncinya adalah langkah pertama untuk bermitra. Oke, jadi apa saja yang dibutuhkan dalam bermitra? Nah, menurut Ibu apa? Oh, dia akan cari. Nah, dari situ, oke, mana yang bisa kita lakukan duluan untuk menjadi langkah? Ya, jadi seperti itu. Nah, lagi. Bagaimana ya kalau saya harus mendampingi guru penggerak yang levelnya berbeda? Bagaimana saya bisa efektif menjadi pendamping? Kalau saya guru SMA, sementara guru penggerak saya guru TK. Apa kata kuncinya? Boleh diulang, Bu Lika? Ya, Ibu Fitra mau izin. Iya, Ibu, silakan, Bu. Oke, saya ulang ya. Bagaimana kalau saya harus mendampingi guru penggerak yang levelnya berbeda? Bagaimana saya bisa efektif menjadi pendamping kalau saya guru SMA sementara guru penggerak saya guru TK? Apa kira-kira kata kuncinya? Bagaimana bisa efektif, level berbeda, bagaimana menjadi pendamping, bagaimana caranya? Bagaimana saya efektif mendampingi guru TK sedangkan saya guru SMA? Oke, coba kalau Ibu Sri level berbeda, kenapa Bu Sri milih level berbeda, Bu Sri? Itu Kak, intinya permasalahannya ada di ini apa? Dia ingin mendampingi, tetapi ini maksudnya bidangnya itu berbeda. Intinya bidang yang berbeda itu yang nanti akan dijadikan acuan untuk membuat pertanyaan berikutnya. Baik. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang kata kuncinya adalah level yang berbeda, ya.
Karena dia bolak-balik nih, dia ngomongnya sampai 2 kali. Bagaimana saya harus mendampingi guru penggerak yang levelnya berbeda? 1. Dia ngomong lagi, kalau saya guru SMA, dia guru TK. Ya, jadi dia menunjukkan keraguannya dia atas perbedaan level itu. Jadi dia mau dia tahu kira-kira cara mendidik. Tapi kalau levelnya berbeda, menurut dia itu bisa mempengaruhi efektivitas dia dalam menjadi pendamping. Nah, yang kita gali adalah kenapa dia berpikir demikian. Oke, karena level berbeda sulit ya Bu. Iya dong sulit. Kenapa apa yang membuat Ibu berpikir demikian? Bagaimana cara kita mengurangi kesenjangan itu? Kalau dia menganggap itu kesenjangan, apa yang mesti kita lakukan? Jadi kita gali dulu, dia mengucap itu tuh dasarnya apa? Dan kita bantu dia menggali apakah yang dia katakan yang disebutkan itu sebenarnya fakta atau hanya asumsi dia saja. Nah itu. Jadi dalam menemukan kata kunci, berikutnya kita gali. Kata kunci itu apakah fakta atau hanya asumsi dia. Nah itu tugas kita untuk mencari atau membantu dia menemukan itu. Oke. Satu lagi ya. Oke. Bentar. Oke. Saya mendaftar menjadi pendamping ini karena ingin melihat pendidikan Indonesia maju. Paling tidak saya bisa berkontribusi lah pada proses memajukan pendidikan. Saya mendaftar pendampingan ini karena ingin melihat pendidikan Indonesia maju, Bu. Paling tidak saya bisa berkontribusi lah pada proses memajukan pendidikan. Kata kuncinya apa? Pendidikan Indonesia maju, cara memajukan kemajuan pendidikan. Ingin kontribusi untuk Indonesia maju, kontribusi. Yeah. Jadi ada 2 kata yang diulang tadi. Apa? Indonesia maju, pendidikan maju. Ya, jadi dia ingin memajukan Indonesia mulai dari pendidikan, intinya gitu. Oke, berarti Indonesia yang maju, pendidikan Indonesia maju itu seperti apa? Menurut Ibu, yang ideal seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Larinya ke situ. Kan dia ingin dia berkontribusi, berarti yang dia bisa lakukan untuk kontribusi itu apa? Dia harus tahu dulu. Menurut dia, pendidikan Indonesia maju itu seperti apa? Jadi dia bisa mengarah ke sana. Ya, sudah mulai dapat ya gripnya ya untuk kata kunci. Kita lanjut dengan sesi yang berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini tentang kata kunci? Saya Ibu. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan begini Bu. Kalau kita sudah menangkap kata kunci dari setiap jawaban kunci kita sampai tahap komitmen. Setelah tahap komitmen kita ingin merangkum semuanya untuk menegaskan komitmen itu kepada coachingnya. Yang saya alami kemarin pada saat mengcoaching Pak Waryono, mungkin karena konsentrasi saya yang buyar atau bagaimana, kurang bisa menghubungkan antara kata kunci yang satu dengan yang lainnya untuk menyimpulkan. Jadi saya berpikir agak lama, diam dulu, baru merangkai di pikiran, baru saya sampaikan untuk menegaskan komitmen dari Pak Waryono seperti itu. Itu kadang hilang benang merahnya gitu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Ini di akhir sesi ya. Di akhir sesi saya ingatkan, untuk mengikat komitmen bukan kita yang buat rangkuman. Yang buat rangkuman harus coach. Jadi kita baik Ibu untuk sesi ini kita sudah selesai 1 jam. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita ini dan bagaimana Ibu akan melanjutkannya? Nah, dia yang ngomong jadinya. Nah, setelah dia ngomong baru kita ulang. Oke, berarti apa tujuan Ibu begini dengan kondisi yang Ibu mau capai, Ibu akan lakukan ini ya Bu. Tapi harus dari mulutnya si coach yang ngucap Bu, jangan kita yang rangkum.
Agar komitmen itu keluar karena dia merasa memiliki ide tersebut. Ya, saya ingatkan ya, kuncinya tuh kalau di coaching session tuh gitu. Bukan kita yang membuat rangkuman, bukan kita yang memberikan instruksi dia harus ngapain, tapi semua harus terucap dari mulut si coachnya. Tinggal kita oke, saya ulangi ya Bu ya untuk konfirmasi. Begini, oke. Lalu dituliskan di coaching plan misalnya. Tapi yang merangkum harus dari kliennya Bu, dari coachingnya, bukan dari kita. Kita hanya mengulang aja yang dia sampaikan. Jadi memudahkan kita juga kan. Jadi nggak salah gitu, nggak salah asumsi. Kayak Ibu bilang tadi kan, saya lagi nge-coaching jadi hilang. Oke, bisa membantu dengan cara seperti itu. Lalu kita refresh lagi yang katakan dengan kata-kata yang dia ucapkan. Ada lagi kita bisa usahakan seperti itu. Ada pertanyaan lain? Saya boleh kah? Ya, Budaya, silakan. Saya mau nonton video yang untuk coaching ya Bu ya, baik secara tatap muka maupun secara daring ya Bu, yang ada di LMS ini. Nah, itu benar-benar seorang coaching itu mendengarkannya dengan seksama. Namun di akhir sesi coaching, si petugas coaching ini dia ingin menanyakan kira-kira nanti bisa nggak kita adakan pertemuan kedua. Kita ingin melihat bagaimana apa cerita Ibu setelah Ibu melakukan beberapa poin penting yang Ibu obrolkan tadi. Nah itu nanti berarti akan ada kegiatan tindak lanjut dari coaching pertama ke coaching kedua, atau mungkin nanti akan ada lagi sesi coaching ketiga untuk melihat apakah si coach ini sudah melakukan action yang dia lakukan terkait dengan yang dia paparkan kepada si coaching ini, kan maksudnya si petugas coaching ini. Nah itu yang saya lihat dari pertama, dari si coaching ini melakukan kegiatan secara tatap muka maupun secara daring, yaitu Bu. Terus Bu, yang kedua saya lihat juga itu Ibu Dita ya Bu, kalau nggak salah namanya, yang ya, Ibu Dita. Bu Rita, ya. Oke, jadi Bu Rita ini memulai coaching itu dengan bahasa sapaan yang ibaratnya untuk mengasosiasikan batin ya. Ini ibaratnya dia mencoba menyatukan batin dulu dengan si coach ini agar nanti ngobrolnya jadi enak Bu. Nah itu mungkin yang Bu Lika perlu ibaratnya memotivasi kita bagaimana mengasosiasi kalimat sapaan ini hingga akhirnya antara si pelaku coaching dengan kliennya ini bisa nyambung dan ya artinya bisa keluar aja kalau misalnya mau ngomong apa, nggak ada stagnan, semuanya bisa dilakukan dengan lancar. Makasih Bu Dika. Makasih Budaya. Oke, pertanyaannya jadi yang pertama, apakah sesi coaching itu berlanjut? Ya. Sesi coaching minimal 4 kali ketemu. Masing-masing sesi itu kira-kira 1 jam. Jadi Anda akan belajar nanti di akhir membuat rencana pendampingan. Jadi bagaimana membuat yang namanya coaching plan. Jadi dari 4 kali pertemuan itu akan bicarakan apa nanti ada di wawancara coaching plan yang akan membahas di sesi kedua yang Budaya untuk membahas tentang coaching plan-nya. Dan mengenai cara membuka sesi